Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Miss Kuni dalam pembelajaran fikih kelas 5 MI Mumtazah Islamic School. Kali ini kita akan belajar tentang haid atau menstruasi. Belajar tentang haid ini penting loh, khususnya untuk kalian yang perempuan. Sebab setiap perempuan suatu saat akan mengalami haid atau menstruasi. Bagaimana dengan yang laki-laki? Sama saja, sama-sama penting belajar tentang haid. Sebab kalian laki-laki adalah calon kepala keluarga yang salah satu tugasnya adalah membimbing keluarganya agar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah sepakat sama Miss Kuni? Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang haid ini akan kita bagi menjadi 5 sub pembahasan. Yang pertama yaitu tentang macam-macam darah yang keluar dari rahim wanita. Kedua, tentang arti dari haid. Kemudian yang ketiga, tentang fungsi dan manfaat haid. Dan keempat, kita akan membahas tentang batasan waktu haid. Jadi usia berapa wanita itu mengalami haid, kemudian berapa lama dia haid, kita akan bahas. Yang kelima, membahas hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Baiklah, yang pertama, macam-macam darah wanita atau darah yang keluar dari rahim wanita itu ada 4. Pertama, yaitu haid, adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat, bukan karena sakit atau melahirkan. Yang kedua, ada darah wiladah. Apa itu? Yaitu darah yang keluar dari rahim wanita pada saat melahirkan. Jadi darahnya keluar bersama dengan bayi yang lahir. Ketiga, darah nifas. Apakah itu nifas? Yaitu darah yang keluar beberapa jam setelah melahirkan. Nah, yang terakhir ada darah istihadah. Apakah itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim wanita bukan karena dia sedang haid dan bukan karena dia melahirkan. Ini adalah darah penyakit. Jadi istihadah ini dialami wanita yang ada masalah dengan rahimnya. Keluar darah tidak pada saat haid dan juga bukan karena melahirkan. Ini disebut istihadah. Penting untuk kalian ketahui bahwa dari 4 darah yang keluar dari rahim wanita tadi, ada yang menyebabkan hadas besar dan ada yang tidak menyebabkan hadas besar. Darah yang menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah, dan nifas. Sehingga wanita yang mengalami haid, wiladah, nifas ini tidak diperbolehkan untuk sholat dan lain-lain. Setelah darahnya berhenti, wanita ini wajib untuk mandi. Adapun darah yang tidak menyebabkan hadas besar yaitu istihadah. Sebab ini adalah darah penyakit. Sehingga wanita yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan ketika nanti darah istihadah ini berhenti, wanita ini tidak diharuskan untuk mandi wajib sebab dia tidak berhadas besar. Baiklah, kalian sudah mengerti? Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang arti haid. Haid dalam bahasa Arab yaitu haidun yang artinya mengalir. Arti haid menurut bahasa adalah mengalir. Sedangkan menurut istilah fikih, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita dalam keadaan sehat, bukan karena sakit atau melahirkan. Lalu, kenapa hanya wanita yang mengalami haid?
Sebab darah haid itu berasal dari sel telur yang setiap bulan diproduksi oleh rahim seorang perempuan. Sel telur ini merupakan calon atau benih bayi yang tidak bertemu dengan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan. Kemudian sel telur ini membusuk dan menjadi darah haid. Karena itulah haid itu dialami seorang wanita setiap bulan. Dan karena itulah laki-laki tidak mengalami haid atau menstruasi sebab laki-laki tidak memiliki rahim dan juga tidak memiliki sel telur. Nah, anak-anak, itulah tadi arti dari haid. Jika kalian sudah memahaminya, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang manfaat dan fungsi dari haid. Apakah haid ada manfaat dan fungsinya? Tentu saja. Menurut fikih, haid itu berfungsi sebagai tanda baligh, tanda bahwa wanita itu sudah dewasa. Seorang wanita yang sudah mengalami haid berarti dia tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Dia termasuk orang dewasa yang sudah terkena hukum. Kemudian menurut ilmu kesehatan, fungsi haid adalah sebagai tanda bahwa seorang wanita itu sehat dan normal serta mampu melahirkan seorang anak. Jadi haid ini adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah khusus untuk wanita. Kenapa? Sebab Allah memberikan tugas kepada seorang wanita untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Karena itu Allah memberikan wanita itu rahim, sel telur, dan kemudian wanita itu mengalami haid atau menstruasi setiap bulan. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Jika seorang wanita tidak bisa haid atau haidnya tidak lancar, justru dia harus segera memeriksakan diri ke dokter. Apakah rahimnya bermasalah atau tidak? Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami fungsi dan manfaat dari haid? Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan antara orang yang sudah baligh dengan yang belum baligh. Perbedaan orang yang sudah dewasa dan yang belum dewasa. Apa sih bedanya baligh sama belum baligh? Tentu berbeda. Seseorang yang sudah baligh artinya dia sudah terkena hukum, yaitu hukum taklifi. Apakah itu hukum taklifi? Hukum yang mengharuskan atau memaksa seseorang untuk patuh atau mengikuti aturan-aturan ajaran Islam. Contoh, 1. Wajib menutup aurat. Kalau sudah baligh, tidak boleh sembarangan membuka auratnya di hadapan lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, contohnya adalah sudah wajib melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah wajib lainnya. Yang ketiga, jika orang yang sudah baligh ini bersentuhan dengan lawan jenis yang sama-sama sudah baligh, maka itu menyebabkan hadas kecil. Artinya, sebelum melaksanakan sholat dia harus berwudu untuk menghilangkan hadas itu. Beda kalau anak kecil bersentuhan kulit dengan lawan jenisnya, dia belum dianggap batal wudunya. Kemudian yang keempat, bagi muslim-muslimah yang sudah baligh, terkena konsekuensi berdosa jika tidak melaksanakan semua perintah Allah atau tidak menjauhi semua larangan Allah. Nah, itulah tadi perbedaan antara orang yang sudah baligh dan yang belum baligh. Ini berlaku untuk muslim ataupun muslimah. Pembahasan yang keempat yaitu tentang batasan waktu haid atau menstruasi. Di umur berapa sih seorang perempuan bisa mengalami haid?
Berdasarkan penelitian dari Imam Syafi'i, usia paling muda bagi seorang perempuan untuk mengalami haid pertama kali itu adalah usia 9 tahun. Nah, siapa itu Imam Syafi'i? Beliau adalah seorang ahli fikih yang telah melakukan penelitian terhadap beberapa puluh atau beberapa ratus orang perempuan tentang haid atau menstruasi ini. Nah, wanita itu tidak akan selamanya mengalami haid, tidak seumur hidup. Artinya suatu saat pada usia tertentu haid itu akan berhenti. Nah, masa setelah wanita itu berhenti dari haid dan tidak pernah haid lagi, ini disebut masa menopause, yaitu masa berhenti dari haid. Kemudian berapa lama sih seorang wanita itu mengalami haid? Antar satu wanita dengan wanita yang lain tidak sama. Ada yang 24 jam saja, ada yang 10 hari, 7 hari, atau bahkan 15 hari. Kemudian berdasarkan penelitian Imam Syafi'i, dibuatlah ketentuan dalam fikih bahwa masa haid paling sedikit atau 1 hari 1 malam. Sehingga jika darah haid itu keluar kurang dari 24 jam, maka darah itu tidak termasuk darah haid. Lalu itu darah apa? Itu disebut darah penyakit atau dalam istilah fikih dinamakan darah istihadhah. Contoh misalnya, darah itu keluar hanya 5 jam atau 7 jam, tidak sampai 24 jam. Maka ini tidak termasuk darah haid sehingga tidak menyebabkan hadas besar. Sebab itu adalah darah penyakit. Nah, batasan maksimal atau paling banyak waktu haid adalah 15 hari. Sehingga jika ada wanita yang mengeluarkan darah haid lebih dari 15 hari, maka mulai dari hari ke-16 itu sudah tidak dihitung haid. Darah yang keluar di hari ke-16 dan seterusnya itu termasuk darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Sehingga wanita ini tetap harus mandi wajib di hari ke-16 tersebut dan dia harus melaksanakan sholat sebab sudah tidak haid lagi. Baiklah, kalian sudah mengerti? Selanjutnya ada masa haid, ada masa bersih atau masa suci. Apa itu masa suci? Yaitu masa yang memisahkan antara satu haid dengan haid berikutnya. Jarak yang memisahkan 2 haid ini berapa lama? Ini minimal paling sedikit adalah 15 hari. Maksimalnya berapa? Tidak ada batasan untuk maksimalnya. Nah, oleh karena itu, jika seorang wanita mengalami haid, lalu kemudian dia bersih dari haidnya, masa bersihnya baru 13 hari misalnya, lalu dia sudah mengeluarkan darah lagi, padahal belum 15 hari, maka darah yang keluar itu bukan darah haid. Lagi-lagi itu adalah darah penyakit atau kita sebut istihadhah. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Nah, pembahasan kita yang kelima yaitu yang terakhir adalah tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid artinya dia sedang berhadas besar. Karena itu ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang haid. Yang pertama yaitu sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik itu sholat sendirian maupun sholat berjamaah, semuanya tidak diperbolehkan. Kenapa? Sebab sholat itu harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis, sedangkan wanita haid itu berhadas besar. Yang kedua, tidak diperbolehkan menyentuh atau membawa atau membaca Al-Quran. Baik itu Al-Qurannya dalam HP juga tidak diperbolehkan. Kalau mendengarkan Al-Quran tidak masalah. Yang ketiga, wanita haid dilarang berpuasa.
puasa Ramadan, puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, atau puasa Yaumul Bid, atau puasa di bulan Rajab, semua jenis puasa tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid. Sebab syarat sah puasa itu harus bersih dari hadas besar. Karena itu wanita yang sedang haid tidak sah berpuasa. Larangan yang keempat bagi seorang wanita haid adalah memasuki masjid. Kenapa? Sebab masjid adalah tempat untuk sholat. Masjid itu harus dalam keadaan suci. Sedangkan wanita haid itu membawa darah dalam dirinya, yang mana darah itu najis. Nah, jika wanita ini yang sedang haid ini memasuki masjid dalam rangka misalnya untuk majelis taklim, maka itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat bahwa dia yakin darahnya tidak akan mengotori masjid. Dia yakin bahwa dia bisa menjaga kebersihannya, misalnya dengan menggunakan pembalut yang cukup sehingga aman, tidak sampai tembus atau bocor, maka itu masih diperbolehkan. Karena kepentingan memasuki masjidnya adalah untuk belajar atau majelis taklim. Kemudian, larangan yang kelima bagi seorang wanita haid adalah tidak boleh melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf merupakan salah satu rangkaian dari ibadah haji. Tawaf ini harus dilaksanakan dalam keadaan suci dari hadas dan najis, dan juga harus dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Itulah kenapa wanita haid tidak bisa melaksanakan tawaf, sebab dia sedang berhadas dan tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Adapun rangkaian haji yang lain seperti sa'i, wukuf, melempar jumroh, dan lain sebagainya tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Oleh karena itu, perempuan yang haid boleh berangkat haji tetapi tidak bisa melaksanakan tawaf. Nah, maka dari itu biasanya wanita yang akan berangkat haji diperbolehkan mengkonsumsi obat atau suntik untuk mencegah datangnya haid untuk sementara agar hajinya bisa dilaksanakan dengan sempurna. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah memahami semua yang kita bahas tadi? Miss Kuni berharap pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran tentang haid dan menstruasi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.